Jadi dengan cara menjaga kadar lemak di dalam tubuh itu berada pada batas normal, karena kadar lemak yang tinggi dalam darah ini merupakan salah satu faktor resiko yang akhirnya dapat meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, jadi ini adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan tentunya dalam menjaga kesehatan jantung. Baik, sekali lagi nanti bisa diinformasikan saja kalau sekiranya di layar Anda ini tidak terlihat materi presentasinya. Dan untuk semua partisipan yang sudah mendaftar untuk training webinar, ini nanti akan dikirimkan secara otomatis untuk email yang ada di partisipan, yaitu record atau rekaman dari training webinar pada malam hari ini. Baik, sebelumnya mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dinda. Saya apoteker dan saya juga di sini sebagai nutrisionis untuk Usana Health Sciences Indonesia dengan pengalaman saya yang lebih dari 5 tahun di bidang nutrisi. Tentunya ini membantu saya juga untuk mengetahui kira-kira apa yang paling tepat nutrisi yang kita perlukan di saat juga ternyata adanya masalah dengan beberapa jenis mungkin penyakit kronis tertentu. Sekali lagi, suplementasi ini tentunya dibutuhkan untuk membantu tubuh dalam menjaga kesehatan, artinya untuk menurunkan resiko dari beberapa penyakit degeneratif kronis tertentu, bahkan menurunkan juga masalah kekurangan nutrisi, dan upaya dalam meningkatkan respon yang baik terhadap pengobatan yang dilakukan oleh dokter ya. Jadi jangan dijadikan suatu patokan utama dalam melakukan penyembuhan terhadap suatu jenis penyakit tertentu. Dan sebenarnya kita perlu tahu dulu nih, kira-kira apa sih yang namanya kolesterol itu sendiri. Jadi sebenarnya kolesterol ini bukan selamanya harus dihindari, tetapi juga sebenarnya memang fungsinya itu banyak sekali untuk tubuh. Karena pada dasarnya kolesterol ini merupakan lemak ya memang ditemukan pada hewan dan juga pada manusia. Dan kolesterol ini sendiri dibuat di dalam tubuh itu diperoleh juga dari makanan. Nah, biasanya makanan yang tinggi kolesterol, yang kurang baik atau jahat ini banyak sekali dari mentega, kemudian kuning telur, maupun juga daging. Dan utamanya juga, hati ini sebagian besar memang akan memproduksi kolesterol tubuh. Dan kolesterol tubuh ini bukan berarti memang sifatnya itu akan menyumbat di pembuluh darah, tetapi kondisi tersebut terjadi karena pada saat kolesterol membawa lemak-lemak ke bagian tubuh yang membutuhkan, itu yang bertugas adalah kolesterol LDL ya, yang mungkin kita tahu kalau kolesterol LDL ini adalah kolesterol jahat. Tapi fungsinya sebenarnya adalah membawa lemak yang dibutuhkan oleh tubuh, dan masalahnya pada saat lemaknya itu sudah yang diperlukan itu sudah habis semua, sisanya itu yang nantinya akan menempel di dinding pembuluh darah, dan bahkan juga ada sisa lemak juga yang dibutuhkan untuk energi ini disimpan kelebihannya itu di area panggul maupun perut. Nah, makanya tidak salah lagi kalau kita terlalu banyak asupan lemak, nantinya akan ada penumpukan yang lebih di area tadi itu ya. Jadi biasanya mungkin orang bilang kayak ada apa namanya, tas pinggang lah. Nah, memang karena intinya semua lemak-lemak yang berlebihan tersebut nanti akan tersimpannya di area pinggang dan juga perut. Dan satu lagi, kepentingan dari kolesterol ini selain untuk membentuk dinding sel, yaitu atau membran sel, ini juga sebagai pembentuk hormon-hormon di dalam tubuh. Jadi merupakan bahan pembentuk dari hormon yang diperlukan tentunya untuk sistem metabolisme kita di dalam tubuh. Jadi artinya kolesterol ini tidak selamanya jahat, tetapi memang lebih baik kita konsumsi dalam jumlah yang sewajarnya saja, yang tepat ya, karena kalau berlebihan akhirnya nanti akan banyak tersumbat di dalam tubuh. Ini adalah gambarannya bagaimana kolesterol memang 80% itu diproduksi di area hati yang merupakan disebut juga sebagai kolesterol darah. Jadi tubuh kita dapat menghasilkan kolesterol ini akan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Jadi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh dari beberapa organ-organ yang ada di dalam tubuh kita tentunya. Dan
Kolesterol tersebut juga nanti akan ada yang membantu untuk menarik kolesterol-kolesterol jahat tadi atau LDL yang menempel di pembuluh darah itu dengan HDL atau kolesterol baik ya. Oleh karenanya HDL ini nanti fungsinya akan berbeda dengan si LDL yang tadi. LDL itu membawa lemak untuk ke organ yang membutuhkan, sedangkan nanti HDL tersebut yang akan membawa sisa-sisa kolesterol yang tidak dibutuhkan tadi ke hati untuk nantinya dibuang. Makanya apabila memang sekiranya terlalu tinggi asupan lemak dari keseharian, kita harus ada keseimbangan dalam mengkonsumsi lemak, tetapi setidaknya HDL di dalam tubuh kita pun itu diimbangi jumlahnya, karena nanti HDL itu yang fungsinya bisa membantu membersihkan LDL yang ada di dalam tubuh tadi. Oke, jadi kalau kita membahas jumlah kolesterol yang aman untuk ada di dalam tubuh, ini biasa disebut sebagai kolesterol total pada saat melakukan pemeriksaan. Ya. Jadi kolesterol total ini idealnya memang kalau batas amannya itu adalah di bawah 200 mg per desiliter. Jadi begitu masuk ke area normal tinggi, ini sudah mulai harus waspada, dan masuk batas tingginya itu adalah lebih dari 240 mg per desiliter. Dan biasanya kalau kita cek ke laboratorium untuk medical check up, itu akan lebih rinci lagi, bisa dilihat sampai ke kadar trigliserid. Kalau untuk trigliserid itu sendiri ini biasanya ini adalah lemak yang berasal dari makanan. Nah, jadi kalau misalnya memang dari makanan sehari-hari tinggi yang pemanasannya tinggi ya seperti yang digoreng-goreng, banyak asupan minyak ataupun lemak ya. Kemudian juga banyak mengkonsumsi makanan-makanan hewani tertentu, ini bisa meningkatkan kadar trigliserid di dalam tubuh. Dan juga kalau LDL ini memang tidak selamanya dari makanan saja, terkadang itu ada ketidakseimbangan oleh faktor genetik. Ya, jadi bukan berasal dari banyak lemak jenuh yang dikonsumsi saja. Nah, jadi memang apabila ada keturunan di keluarga itu biasanya akan mempertinggi resiko dari orang tersebut untuk terkena masalah kolesterol tinggi atau bahkan nantinya bisa berujung terhadap penyakit jantung. Jadi ini harus bisa kita lihat juga bagaimana yang terjadi kondisinya itu dari keluarga secara turun-menurun. Kemudian HDL, sekali lagi ini merupakan kolesterol baik yang tadi fungsinya bisa membantu menarik lemak-lemak yang sudah tidak dibutuhkan di tubuh tadi, yaitu si LDL tadi, untuk dibuang masuk ke dalam hati ya. Jadi tentunya ini adalah gambaran dari kolesterol total dan juga kolesterol di dalam tubuh, dan resiko yang bisa terjadi adalah seperti ini. Jika seseorang itu mengkonsumsi lemak secara berlebihan, maka akan lebih banyak lagi LDL yang nantinya bisa melekat di dinding pembuluh darah. Dan di sini bisa kita lihat adanya pengerasan arteri, ini terjadi karena banyak sekali LDL yang akhirnya tidak terlalu dibutuhkan semua oleh organ-organ di tubuh kita ataupun untuk proses metabolisme maupun membran sel tadi. Dan akhirnya yang tidak dibutuhkan ini akan menempel di dinding pembuluh darah. Dan terkadang untuk mereka yang mungkin punya masalah dengan ada faktor genetik, itu memang produksi LDL-nya yang tadinya seharusnya diproduksi dengan jumlah yang sesuai kebutuhan saja, tetapi terkadang walaupun sudah menjaga pola makan, kalau memang secara genetik ada permasalahan dalam produksi LDL-nya itu sendiri, maka jumlahnya juga akan berlebihan dan akhirnya bisa meningkatkan resiko adanya aterosklerosis atau penyumbatan di dinding pembuluh darah ini dan pengerasan arteri. Ya, kemudian beberapa faktor resiko lainnya itu seperti ini pengerasan arteri nantinya bisa mengarah ke penyakit jantung, dan juga untuk permasalahan seperti darah tinggi ini juga bisa diawali oleh tingginya kolesterol, karena tentunya kekentalan darahnya pun meningkat dan itu akhirnya akan meningkatkan tekanan darah ke jantung. Kemudian juga permasalahan LDL ini juga bukan hanya sumbatan di area
pembuluh darah jantung saja, tetapi juga bisa mengarah ke pembuluh darah di otak. Dan tentunya kalau sampai ada penyumbatan di otak, ini akan menimbulkan masalah stroke. Ya, dan apabila penyumbatan pembuluh darahnya itu di jantung, maka ya kondisi yang terjadi adalah jantung koroner. Ya. Jadi untuk pada malam hari ini, permasalahan yang akan dibahas lebih jauh adalah bagaimana menjaga kesehatan jantung yang berawal dari kolesterol yang tinggi. Dan tentunya utamanya memang permasalahan jantung ini sekali lagi, semua itu intinya adalah dari bagaimana menjaga asupan lemak yang masuk. Nah, karena lemak tersebut itu adalah salah satu pemicu terbesar dari kondisi penyakit jantung koroner. Oke, dan kondisinya yang sekarang ada, apakah kita harus hanya untuk mencegah atau memang juga bisa ditangani pada saat sudah terkena masalah tersebut. Jadi idealnya dengan bantuan suplementasi ini akan lebih baik lagi kalau kita lakukan pada fase pencegahan ya, karena tentunya apabila sudah masuk ke dalam fase penyembuhan itu akan lebih banyak lagi mengeluarkan biaya yang pertama, kedua kondisi yang terjadi itu bahkan kita tidak tahu sudah separah apa ya. Jadi tentunya sedini mungkin, dan karena penyakit jantung ini tidak bisa dirasakan gejalanya, terkadang sangat mirip sekali dengan penyakit-penyakit ringan karena kecapean biasa seperti itu ya. Jadi perlu kita waspadai sedini mungkin dari pola hidup yang ada sehari-hari. Apabila memang sudah sering, apabila memang kurang olahraga maupun asupan makanan sehari-harinya tidak terkontrol kesehatannya, dan rutin medical check up dan ternyata kolesterol sudah lebih sering di atas kadar aman, tentunya sudah harus kita waspadai walaupun belum merasakan gejala-gejala yang mengarah ke penyakit jantung. Ya, jadi lebih baik sedini mungkin sudah ada perlakuan khusus dengan mengkonsumsi suplementasi dan juga pola hidup yang sehat dalam rangka menjaga kesehatan jantung ini. Dan untuk mereka yang mungkin sudah memiliki masalah dengan penyakit jantung koroner, upaya yang dilakukan tentunya adalah dengan pengobatan dokter dan juga adanya pengubahan pola hidup yang baik dan dijaga ini agar tidak lebih buruk kondisinya maupun tidak meningkat pengobatannya, dosisnya ya. Ini dengan adanya tambahan suplementasi yang tepat dan bernutrisi tentunya. Jadi disinilah sekiranya yang perlu dilakukan, karena kalau secara mekanisme kerja, apa sih penyakit jantung koroner itu sendiri? Jadi penyakit jantung ini memang sebenarnya terbentuk karena cikal bakal yang berasal dari penumpukan lemak yang berada di pembuluh darah tadi atau disebut juga sebagai aterosklerosis. Dan permasalahan penumpukan lemak ini terjadi selama bertahun-tahun. Jadi bukan berarti yang hanya dalam hitungan bulan saja atau mungkin minggu dan hari saja, tidak, tapi ini butuh waktu bertahun-tahun dan nantinya dapat menyebabkan kelumpuhan dari organ maupun bahkan menyebabkan kematian apabila sudah terlambat kondisi dari penyumbatannya. Dan tentunya penebalan arteri ini terjadi karena adanya akumulasi dari lemak atau lipid. Ini bisa kita lihat untuk gambarannya ada di materi presentasi. Kemudian juga faktor-faktor resiko yang bisa memicu kondisi penyakit jantung ini. Memang kalau kita lihat semuanya ini adalah radikal bebas. Nah, inilah yang kita butuhkan dari suplementasi karena radikal bebas inilah yang bisa dilawan oleh antioksidan yang ada di dalam suplementasi. Utamanya di sini tentunya saya akan menjelaskan lebih jauh kira-kira kebutuhannya dari USANA apa saja yang bisa membantu dalam upaya pencegahan maupun membantu dalam pengobatan dokter untuk penyakit jantung koroner ini. Ya, faktor risiko yang terjadi bisa kita lihat di sini ada faktor stres, karena stres ini juga ada kaitannya juga dengan peningkatan LDL di dalam tubuh, bahkan juga beberapa metabolisme di dalam tubuh ini bisa
terganggu akhirnya akan menghasilkan banyak radikal bebas yang nantinya mudah mengoksidasi LDL yang tadi berkeliaran di aliran darah. Kemudian juga secara genetik tadi lebih mengarah kepada produksi LDL yang berlebihan, jadi tidak sesuai kebutuhan dari sel-sel yang ada di dalam tubuh maupun kebutuhan kerja organ di dalam tubuh. Dan rokok, kemudian juga diet yang tidak sehat, kurang aktivitas, ini merupakan 3 faktor utama sebenarnya terjadinya dari aterosklerosis ataupun juga utamanya dari penumpukan lemak yang tadi cikal bakal dari penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Jadi 3 hal ini yang memang harus difokuskan, walaupun mungkin kalau Bapak dan Ibu lihat yang ada di layar banyak sekali ya kira-kira faktor resikonya, tetapi utamanya memang adalah yang harus dihindari atau dijaga itu merokok, ya, kemudian diet yang tidak sehat, artinya pola makan yang tidak sehat itu seperti banyak asupan yang digoreng-goreng ataupun lemak jenuh, seperti santan, kemudian juga mungkin daging ya. Hati-hati juga terhadap konsumsi telur ya. Kemudian juga kurang aktivitas. Nah, kurang aktivitas ini juga yang memicu kondisi peningkatan lemak di dalam tubuh. Nah, tapi Bapak dan Ibu semua, kabar baiknya ketiga faktor ini sebenarnya bisa kita kendalikan apabila memang ya kita mau merubah pola hidup yang tadinya mungkin kurang sehat menjadi pola hidup yang sehat. Karena dengan adanya pengendalian 3 faktor tadi, ini akan meningkatkan kemungkinan untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. Jadi utamanya memang semuanya terjadi karena adanya paparan radikal bebas, dan radikal bebas itu bukan sekedar yang berasal dari luar saja, tetapi bahkan dari pengobatan yang dikonsumsi maupun juga dari metabolisme kita sendiri pada saat bernafas, kemudian mitokondria mengeluarkan energi, pada proses metabolisme itu sendiri akan mengeluarkan radikal bebas yang akan memicu oksidasi LDL, sehingga akhirnya LDL-nya akan menempel di dinding pembuluh darah. Jadi itulah dasar dari apa yang terjadi untuk kasus dari jantung koroner, dan tentunya untuk pencapaian untuk pencegahan penyakit jantung koroner dan stroke, ya, ini bisa kita lakukan dengan mencapai berat badan ideal, itu perbaikan pola makan, kemudian berhenti merokok dan juga konsumsi alkohol, kemudian olahraga yang teratur dan hindari stres, dengan juga adanya tambahan konsumsi suplementasi yang tepat. Jadi kira-kira inilah yang harus dilakukan dalam menjaga tubuh untuk menghindari masalah penyakit jantung koroner atau bisa menurunkan resiko dari penyakit jantung koroner. Jadi yang pertama di sini bisa kita lihat harus rutin dalam mengkontrol tekanan darah, karena biasanya memang setiap orang ini memiliki target tekanan darah yang berbeda-beda. Jadi ada yang biasanya mungkin rutin itu posisinya ada di normal rendah, seperti mungkin di 110/70 gitu ya. Ada juga yang posisinya mungkin di area normalnya mepet ke tinggi 120/80. Nanti begitu usia bertambah dia akan semakin agak naik ataupun bisa terganggu pada saat masuk masa menopause atau menjelang menopause. Nah, ini harus bisa kita kontrol terus agar bisa stabil terus dengan goal dari tekanan darah masing-masing individu. Makanya memang saya sarankan agar rutin melakukan medical check up sehingga mengetahui semua itu dengan detail, bukan hanya dari gejala-gejala yang dirasakan saja. Misalnya saya tidak pernah sakit kepala, jadi ya sudah tidak pernah cek tekanan darahnya lagi atau akhirnya tidak pernah cek kadar kolesterolnya lagi gitu ya. Jadi semua itu tidak bisa hanya berdasarkan apa yang dirasakan saja karena akan rancu hasilnya. Jadi butuh adanya cek melalui laboratorium. Kemudian juga yang harus rutin dilakukan itu adalah kontrol dari kolesterol, karena tinggi kolesterol ini nantinya salah satu yang bisa memicu adanya penyumbatan tadi di dinding pembuluh darah ya. Jadi di sini harus kita lihat, utamanya harus dilihat juga kira-kira kadar LDL-nya berapa ya. Jadi kalau misalnya LDL-nya mungkin agak tinggi tapi HDL-nya tinggi juga, setidaknya HDL tersebut bisa bantu mengambil LDL yang sudah tidak diperlukan lagi tadi untuk bisa dibuang melalui liver. Nah, makanya memang saya sarankan untuk diet
menjaga kesehatan jantung ini kita harus mendapatkan asupan HDL yang baik. Kemudian juga kontrol terus gula darahnya. Untuk gula darah ini, untuk gula darah sewaktu itu adalah jangan lebih dari 140 mg per desiliter. Kalau untuk yang puasa ini tidak lebih dari 110 mg per desiliter. Jadi kategorinya kalau sudah sampai di atas 180 untuk sewaktu ini dipastikan sudah ada masalah dengan diabetes. Dan tentunya harus segera ada rutin kontrol ke dokter, karena biasanya kalau masih di tahap-tahap awal ini dengan adanya pola hidup yang baik, perubahan pola hidup yang baik maupun tambahan suplementasi yang tepat ini bisa membantu dalam mengatur kadar gula dalam darahnya. Ya, kemudian juga penggunaan rokok, tadi sekali lagi rokok ini memang cikal bakal dari segala macam penyakit, jadi harus berhenti merokok, bukan untuk mengurangi tapi berhenti. Kemudian juga faktor utama yang kadang-kadang tidak kita sadari yang memicu berbagai jenis penyakit degeneratif utamanya dalam menjaga kesehatan jantung itu adalah dengan menjaga asupan garam natrium, karena garam natrium ini dapat meningkatkan tekanan darah dan akhirnya nanti resikonya ke penyakit jantung tentunya. Apabila tekanan darah itu tinggi, kerja jantung pun nanti bisa semakin berat. Dan dalam keseharian usahakan dari setiap makanan yang kita konsumsi ini ya, jadi sudah ada Yusana bukan berarti wah makan udah bebas aja, tidak, tapi tetap kita harus menjaga makanan yang kita konsumsi ini sebisa mungkin ada kaya serat, yaitu tentunya serat yang bisa kita konsumsi ini ada dua jenis ya, karena pertama mungkin tahu serat cuma sayur-sayuran saja gitu ya, karena sebenarnya begini, serat itu terdiri dari yang larut maupun yang tidak larut. Nah, yang tidak larut ini jenisnya seperti sayuran ataupun roti gandum. Nah, ini akan baik sekali untuk pencernaan. Jadi supaya bisa lebih lancar buang air besarnya. Tapi sekali lagi, serat yang tidak larut ini harus diimbangi dengan asupan air putih yang lebih banyak. Karena tentunya serat ini akan menyerap air juga selain menyerap lemak. Nah, jadi sekiranya kalau kita mengkonsumsi serat tinggi tapi kurang air putih nanti malah sembelit atau konstipasi ya. Jadi tetap harus diimbangi dengan air putih yang agak banyak. Jadi serat yang tidak larut ini dia nanti akan membantu dari pencernaan dan juga mengontrol berat badan. Nah, serat yang larut ini seperti oatmeal, kemudian biji-bijian, ini beda lagi, dia akan membantu dalam menjaga atau menurunkan kolesterol dalam darah. Ya. Dan ini adalah bagaimana cara kita menjaga pola makan yang sehat ya, karena dengan pola makan yang tidak sehat ini tentunya akan meningkatkan resiko dari penyakit jantung. Ya, dan terkadang kita tidak sadari ini asupan garam yang berlebih maupun gula yang berlebih ini banyak sekali ditemukan di makanan-makanan frozen food maupun makanan kalengan. Nah, ini yang harus dijaga, jangan terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan frozen food maupun makanan yang kalengan. Itu bisa tinggi garam maupun juga gulanya. Pengelolaan dengan adanya olahraga yang rutin, setidaknya ini 3 kali dalam seminggu ya, karena kurang aktivitas ini akan memiliki resiko penyakit jantung koroner yang lebih tinggi. Jadi, jangan remehkan masalah kurang aktivitas ini. Kalau misalnya cuma beres-beres rumah ataupun jalan mungkin dari parkiran ke kantor itu bukan termasuk dengan olahraga ya. Jadi tentunya kurang aktivitas fisik ini akan merupakan faktor resiko untuk penyakit jantung. Jadi harus ada latihan fisik untuk menjaga kesehatan tersebut. Kira-kira yang bisa dilakukan itu seperti jalan cepat, boleh, itu sekitar 30 menit. Usahakan stabil terus kecepatannya. Kemudian mungkin kalau mau sambil menjaga rumah ya, atau sekalian beres-beres rumah, boleh menyapu ya, tetapi jangan cuma 5-10 menit saja, harus bisa sampai 30 menit nih kalau mau dengan beres-beres rumah, menyapu, mengepel, ini harus bisa sampai 30 menit. Kemudian kalau lari itu boleh cukup hanya 15 menit saja. Ya, ataupun naik turun tangga kalau masih bagus sendinya ya belum nyeri, boleh sekitar 15 menit saja naik turun tangga. Atau juga kalau sempat olahraga ya bolehlah main volley atau main basket itu sampai 45 menit. Ya. Kemudian ternyata dengan meningkatkan latihan fisik ini sampai dengan minimal 30 menit sehari, ini dapat memperbaiki kadar kolesterol kita loh. Ya, jadi dari penelitian yang ada ini bisa membantu menurunkan kadar
kolesterol jahat atau LDL dan bisa membantu dalam meningkatkan kadar kolesterol baiknya HDL, karena jadinya HDL yang ada di dalam tubuh kita yang tadi masuk dari makanan ataupun dari suplementasi ini tidak bekerja keras dengan menarik LDL-LDL yang tadi kelebihan di aliran darah ya. Jadi nanti HDL-nya bisa akan meningkat dan bisa digunakan untuk keperluan lainnya seperti nutrisi. Seperti membantu memberikan membran sel atau membantu dalam mengencerkan darah ya yang seperti itu, ataupun bahkan membantu dalam masalah-masalah nyeri di tubuh atau radang yang ada di dalam tubuh. Jadi bisa bekerja untuk fungsi yang lainnya. Nah, kemudian kira-kira kalau memang selama ini tidak pernah olahraga ataupun jarang olahraga, memang tidak bisa kalau kita itu langsung dibawa jalan cepat mungkin tadi 30 menit ya. Boleh dimulai dulu dengan 10 menit, nanti setiap harinya atau mungkin di minggu pertama ataupun kedua itu boleh ditambah lagi jumlah menitnya. Misalnya jadi 20 menit, kemudian nanti di minggu ke-3 dan 4 ditambah lagi jadi 30 menit. Nah, seperti itu bisa disesuaikan tergantung kondisi dari kita sendiri ya. Oke. Selanjutnya tentunya Oke, ini tadi ada kesalahan teknis, tiba-tiba berubah. Mungkin nanti boleh diinformasikan kalau ternyata materinya tidak muncul lagi. Untuk produk-produk dari Usana yang bisa mendukung masalah kesehatan jantung ini, pertama saya akan memperkenalkan Coquinon 30. Jadi untuk di Indonesia ini ada coenzim Q10 30 mg, itu Coquinon 30. Manfaatnya di sini akan kita lihat sebenarnya kandungan utama dari Coquinon 30 ini adalah coenzim Q10. Nah, sebenarnya dari tubuh kita sendiri pun itu sudah produksi juga yang namanya coenzim Q10 atau juga disebut sebagai ubiquinone ya. Dan fungsi ubiquinone ini atau coenzim Q10 ini ternyata banyak sekali, memang karena sebagai faktor utama enzim yang memberikan energi di mitokondria atau pusat respirasi sel, atau ada yang bilang juga pusat energi dari sel ya. Bagaimana nanti sel tersebut bisa tetap baik kondisinya itu memang karena dari coenzim Q10 tersebut. Dan jadi coenzim Q10 ini nanti akan membantu memberikan energi di dalam tubuh sehingga akan memberikan efek mengurangi kelelahan, bahkan bisa meningkatkan stamina maupun performa dalam berolahraga. Ya. Dan untuk masalah sistem reproduksi laki-laki sendiri bahkan bisa memperbaiki dari motilitas sperma maupun juga morfologi dari sperma. Motilitas ini lebih ke gerak sperma tersebut, karena tentunya yang dibutuhkan untuk bisa membuahi sel telur itu butuh sperma yang gerakan lurus ya. Jadi kalau motilitasnya tidak baik, tentunya juga akan menyebabkan infertilitas atau ketidaksuburan. Dan morfologi ini lebih ke bentuk dari spermanya. Jadi disinilah coenzim Q10 ternyata manfaatnya besar sekali, tetapi utamanya coenzim Q10 ini memang kerja utamanya lebih memberikan energi di sel tersebut. Sehingga tentunya nanti sel-sel yang kekurangan energi atau tidak bisa melawan dari kerusakan radikal bebas ya karena kurangnya coenzim Q10 tersebut, nah tentunya nanti sel tersebut bisa menurun fungsinya atau bahkan rusak. Dan yang terjadi adalah coenzim Q10 ini ternyata banyak sekali ditemukan di organ-organ yang vital yang kerjanya berat. Dan pastinya organ di tubuh kita yang kerjanya berat itu adalah jantung, karena walaupun mungkin hanya sekepalan genggaman tangan, tetapi itu merupakan otot yang paling kuat. Jadi disitulah banyak sekali ditemukan coenzim Q10 atau ubiquinone di dalam sel-sel di jantung. Kemudian juga banyak ditemukan juga di area seperti liver, kemudian syaraf, ya, ginjal. Makanya di sini sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan dari sel-sel organ-organ vital tadi. Nah, kenapa coenzim Q10 ini memiliki manfaat yang besar untuk kesehatan kardiovaskular? Karena memang tadi coenzim Q10 ini ternyata banyak sekali ditemukan di sel-sel dengan organ yang kerjanya berat. Jadi disinilah
fakta mengenai koenzim Q10 ataupun ubiquinon ini merupakan energi dari sel tersebut ataupun mitokondria, dan mitokondria ini yang tadi melakukan metabolisme sehingga akhirnya kita bisa beraktivitas, bisa berenergi, semua itu dari sana. Dan dari makanan sehari-hari sebenarnya bisa kita temui itu dari ikan maupun dari sayuran, ini ada dari brokoli. Tetapi masalahnya mereka yang mengkonsumsi obat-obatan kolesterol golongan statin ini akan mengalami penurunan kadar koenzim Q10 di dalam tubuhnya. Karena memang sekali lagi koenzim Q10 maupun ubiquinon ini tadi diproduksi di dalam tubuh kita, bisa dari sumber dari makanan sehari-hari ya. Itu memiliki jalur pembentukan yang mirip dengan pembentukan dari kolesterol, walaupun memang nantinya akan terpecah di beberapa ujung mekanisme kerjanya tersebut. Jadi pada saat orang tersebut mengkonsumsi golongan statin, itu nanti obat-obat golongan statin itu akan langsung memotong kerja dari HMG-CoA. Ya, ini untuk menekan dari mevalonat ya. Dan ini nantinya alurnya semuanya akan terhenti sampai ke pembentukan ubiquinon. Padahal nanti akan terpecah sendiri untuk kolesterol dan ubiquinon atau koenzim Q10. Jadi intinya, nanti apabila kandungan koenzim Q10 yang ada di dalam tubuh kita menurun, yang terjadi adalah dampak dari beberapa penyakit lainnya. Makanya memang di negara-negara tertentu itu sudah sangat dikontrol sekali asupan atau konsumsi dari golongan statin. Jadi perlu Bapak dan Ibu ketahui, waspada untuk semua obat-obat berlogo K merah ya, itu artinya logo keras. Jangan sembarangan beli-beli sendiri ataupun kopi-kopi resep sendiri tanpa sepengetahuan dokter yang merawatnya. Karena biasanya dokter itu memberikan belum tentu untuk jangka waktu panjang tertentu, hanya untuk waktu tertentu saja. Ya, karena semuanya ini dampaknya akan berbahaya sekali untuk obat keras apabila kita sembarangan mengkonsumsinya. Ini beberapa yang resiko yang bisa terjadi kalau tubuh akhirnya kekurangan dari koenzim Q10, itu nanti bisa ada penurunan fungsi dari mitokondria itu sendiri. Dan tadi sekali lagi mitokondria ada koenzim Q10 ini banyak sekali ditemukan pada sel-sel maupun mitokondria yang organ tubuhnya tersebut kerjanya berat, itu banyak di syaraf, dan utamanya paling banyak memang di area jantung, liver, dan juga ginjal. Dan ini yang bisa terjadi apabila terjadi penurunan fungsi dari mitokondria tersebut karena kurangnya kandungan koenzim Q10 di mitokondrianya atau di dalam tubuh. Jadi Usana-Coquinone 30 di sini mengandung koenzim Q10 itu 30 mg ya. Dan juga ada alpha lipoic acid. Nah, alpha lipoic acid ini yang membantu untuk bisa mendaur ulang dari koenzim Q10 yang sudah digunakan. Artinya nanti bisa bekerja lebih kuat ya, 3 kali lebih kuat. Alpha lipoic acid ini sebenarnya merupakan antioksidan yang bisa larut di lemak dan juga larut air. Kalau koenzim Q10 ini lebih larut ke lemak tadi ya. Jadi makanya di sini alpha lipoic acid nanti bisa mendaur ulang yang sudah digunakan oleh tubuh. Dan ini beberapa studi klinis bagaimana koenzim Q10 ini bisa memberikan manfaat yang baik dalam mencegah kerusakan yang lebih jauh lagi pada kondisi metabolic syndrome ya. Jadi metabolic syndrome ini pastinya akan mengalami banyak sekali kerusakan pada mitokondrianya, karena memang kalau secara medis yang namanya metabolic syndrome ini merupakan kombinasi dari sejumlah kondisi, yaitu seperti hipertensi, kemudian juga ada diabetes, kadar gula darah yang tinggi, kemudian ada kolesterolnya itu buruk juga, akhirnya bisa memicu ke penyakit jantung. Ini karena disebabkan dari obesitas. Ya, jadi semua kondisi tersebut dialami secara bersamaan karena obesitas tadi. Nah, jadi tentunya sekali lagi pantau berat badan Anda dengan adanya pengelolaan diet yang tepat. Kemudian untuk produk Usana berikutnya dalam menjaga kesehatan jantung ini adalah Biomega. Nah, saya ingin memberikan fakta terlebih dahulu mengenai lemak. Jadi perlu diketahui lemak ini terdiri dari lemak jenuh maupun juga lemak tak jenuh. Untuk asupan lemak harian ini sebenarnya diperlukan karena memang salah satu dari keseimbangan
nutrisi yang kita perlukan sehari-hari, yaitu makronutrisi ya. Jadi makronutrisi ini selain karbohidrat kompleks, pemenuhan protein yang cukup ya. Kemudian juga adanya lemak yang baik, dan di sini harus bisa kita pilih mana lemak yang baik dan juga lemak yang tidak baik. Kalau lemak yang tidak baik ini masuk dalam golongan lemak jenuh yang bisa memicu penyakit jantung. Bisa dilihat pada kondisi yang suhu rendah maupun mungkin suhu kamar saja itu bisa sudah berbentuk padat ya. Kemudian juga pada saat suhu kamar rendah, kalau pada lemak yang tak jenuh, misalnya dimasukkan ke dalam kulkas ya, atau sudah di bawah suhu kamar, di bawah 25 derajat Celcius, ini kondisinya akan tetap cair. Dan lemak tak jenuh ini bisa didapatkan bukan saja berasal dari sumber kelautan, tapi dari tanaman dan juga sayuran bisa kita peroleh. Oke, yang bisa kita dapatkan dari sayuran maupun dari tanaman ini seperti minyak zaitun. Itu baik sekali untuk memberikan manfaat lemak baik di tubuh. Kemudian kalau dari sumber kelautan ini bisa kita dapatkan yaitu dari omega 3, lemak omega 3 ya. Jadi omega 3 ini di dalamnya terdiri dari EPA dan juga DHA. Nah, perbedaannya kalau untuk EPA, ini nanti akan meningkatkan HDL tadi, yang fungsinya bisa menarik LDL yang berlebihan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, sehingga akhirnya nanti bisa menstabilkan tekanan darah, denyut jantung, bahkan mengurangi resiko dari aterosklerosis atau pengerasan arteri. Kemudian kalau DHA yang ada di dalam omega 3 ini fungsinya lebih untuk kesehatan syaraf, ya, termasuk memberikan nutrisi untuk otak. Dan kalau dari suplementasi minyak ikan, ini memang biasanya diambil dari area ikan air dingin, karena di sana memang ikannya bisa bertahan pada kondisi tekanan rendah, kemudian suhu rendah, dan disinilah ternyata memang untuk setelah diteliti untuk kesehatan manusia pun sangat baik karena tinggi HDL tadi. Ini biasanya diambil dari ikan salmon, makarel, kemudian sarden, juga ikan anchovy ya. Tapi beberapa jenis ikan juga di sini sudah ada yang dijaga populasinya, ini seperti ikan salmon. Dan secara alami untuk omega 3 dari sumber hewani ini atau dari minyak ikan ini bisa memberikan efek anti radang. Nah, masalah peradangan ini bisa terjadi karena oksidasi LDL tadi pada pembuluh darah jantung. Nah, di sini juga akan memberikan efek sebagai anti radang untuk permasalahan peradangan dari oksidasi LDL tadi. Ya, dan omega 3 ini pada dasarnya secara alami merupakan anti pembekuan. Jadi pada suhu rendah pun dia akan tetap cair bentuknya. Fakta lainnya untuk masalah omega 3, kalau mungkin Bapak dan Ibu sudah mengkonsumsi fondasi nutrisi dasar Usana ya, itu esensial. Kalau untuk anak-anak ada Usanimals. Itu cakupannya luas sekali. Termasuk juga dengan omega 3. Ternyata omega 3 ini manfaatnya juga banyak sekali. Selain tadi untuk membantu kesehatan jantung dengan peningkatan HDL, ternyata untuk otak pun ini akan memberikan nutrisi yang baik, yaitu dari DHA-nya. Dan kemudian juga bahkan bisa menjaga dari permasalahan mata tua ya. Ini sudah ada penelitiannya juga dari Linus Pauling Institute, itu omega 3 bisa melindungi dari permasalahan mata tua, termasuk seperti katarak maupun juga mata minus ya ataupun glaukoma. Itu tentunya dengan diimbangi apabila memang sudah ada kondisi penyakitnya, tentunya diimbangi dengan pengobatan dari dokter maupun tindakan dari dokter, dan juga diimbangi dengan asupan nutrisi yang memang kerjanya akan fokus ke area mata seperti lutein, zeaxanthin. Kemudian juga omega 3 ini baik untuk kehamilan dan juga menyusui. Jadi usahakan pada saat merencanakan kehamilan itu sudah mengkonsumsi asupan omega 3. Tujuannya apa? Ini lebih untuk perkembangan otak dari anak. Ya, bahkan juga nanti baik juga untuk penglihatan dari bayinya nanti begitu. Menyusui juga sebagai salah satu faktor untuk kebutuhan syaraf ataupun otak anak, dan bahkan untuk membantu agar
ASI-nya itu bisa berkualitas dan lancar ya. Kemudian juga untuk kesehatan prostat, ini selain dengan beberapa suplementasi yang membantu dalam menjaga kelenjar prostat itu seperti palmetto, juga lycopene, antioksidan maupun fitonutrisinya. Ternyata omega 3 ini juga menurunkan resiko dari pembengkakan masalah prostat, bahkan masalah yang sudah mengacu ke kanker prostat ya. Jadi luas sekali cakupan dari omega 3 ini, makanya omega 3 ini saya sarankan juga merupakan pasangan dari pondasi dasar nutrisi yang artinya bisa kita konsumsi untuk pemenuhan nutrisi harian yang optimal, dan bahkan dengan adanya pemenuhan dari asam lemak omega 3 ini juga baik sekali dalam menjaga kesehatan dari sel itu sendiri supaya bisa tetap kondisinya itu sehat, tidak terkena masalah oksidatif stres. Kemudian juga manfaat lainnya itu bahkan dalam menjaga kesehatan sendi. Nah, kalau untuk masalah sendi ini bukan sekedar untuk mengatasi masalah nyerinya, tapi juga mengatasi masalah pembengkakan pada sendi. Ya, kemudian bahkan DHA yang ada di dalam omega 3 ini baik untuk masalah perilaku, biasanya yang anak-anak ya yang mungkin mengalami masalah kurang fokus, kurang konsentrasi, atau bahkan yang mengarah ke hiperaktif. Ini membutuhkan adanya kecukupan dari DHA untuk menjaga kesehatan dari syaraf anak tersebut. Nah, ini beberapa penelitian lain yang membuktikan kalau omega 3 ini penting sekali untuk menjaga kesehatan mata. Bahkan di Harvard University itu 38% akan memiliki risiko lebih rendah apabila mengkonsumsi omega 3. Kalau di Indonesia sendiri omega 3 ini dosis untuk AKG-nya adalah 1000 miligram ya. Jadi satu soft gels Biomega ini sudah bisa memenuhi kebutuhan AKG kita. Tetapi tentunya untuk mendapatkan kesehatan yang lebih optimal dibutuhkan tergantung dari kondisi yang ada dari pasien tersebut ataupun juga sesuai dengan pola hidup dari pasien tersebut atau pola hidup kita, bisa kita lihat kira-kira kebutuhan dari omega 3-nya sejauh mana ya. Jadi idealnya kalau memang dari diet hariannya itu masih banyak ketemu yang digoreng-goreng, saya sarankan sehari Biomeganya ada 2 untuk melengkapi diet yang sehat. Kemudian juga untuk pada kehamilan dan bayi yang sehat ini dari penelitian yang ada, ternyata perkembangan sehat otaknya ini akan lebih baik bahkan untuk penglihatannya ya. Dan tentunya Bapak dan Ibu semua kita bisa mendapatkan omega 3 yang berkualitas dan jangan khawatir terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia yang berbahaya. Itu bisa didapatkan dari Biomega karena Biomega ini dari USANA, kita melakukan yang namanya double distillation test lagi ya. Jadi di situ akan melakukan ada destilasi ulang lagi. Jadi tidak hanya sekali destilasi saja yang dilakukan. Tujuannya untuk menjaga kemurnian dari omega 3 tersebut, bahkan agar meyakinkan tidak ada bahan-bahan kimia yang berbahaya yang biasanya dibawa oleh ikan yang tanpa kita sadari ikan tersebut ternyata sudah terkontaminasi oleh bahan kimia yang ternyata nanti bisa mengganggu kesehatan, bahkan apabila dikonsumsi jangka panjang terus-menerus seperti merkuri. Ini bahayanya bisa sampai menyebabkan kanker. Dari dalam Biomega ini kelengkapannya total dari konsentrasi minyak ikannya adalah 1000 mg. Dan ada tambahan vitamin D3-nya itu sendiri untuk menjaga kualitas dari minyak ikan omega 3 di dalam Biomega dan juga penyerapannya di dalam tubuh. Dan jangan khawatir kalau takut pas sendawa gitu ya setelah konsumsi Biomega, ini nanti akan ada after taste-nya rasa lemon. Jadi bukan bau ikan lagi ya. Jadi Bapak dan Ibu semua perlu diketahui tidak perlu khawatir merasakan bau ikan dengan mengkonsumsi Biomega ini karena nanti akan ada aftertaste itu lebih ke rasa lemon. Kemudian untuk penelitian yang sudah dilakukan untuk masalah omega 3 ini atau minyak ikan ini, pada konsumsi antibiotik gentamisin memang yang diteliti kalau digunakan dalam jangka panjang atau kondisi tertentu ini bisa menyebabkan kerusakan pada
ginjal, dan ternyata dengan adanya keseimbangan asupan omega 3 yang optimal, ini bisa menekan kondisi tersebut. Dan ada penelitian juga di sini bisa kita lihat bahwa omega 3 ini juga merupakan sebagai antiinflamasi. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui, antiinflamasi yang ada di sini maksudnya adalah antiinflamasi non-steroid. Jadi bisa kategorikan komparasinya itu dengan obat-obatan antiinflamasi non-steroid seperti paracetamol maupun ibuprofen. Jadi apabila Bapak dan Ibu semua ini mungkin mengalami seperti nyeri ya, atau mungkin biasanya kalau perempuan itu nyeri-nyeri haid pada waktu mau haid, atau untuk nyeri-nyeri yang masih dalam tahap awal, dan apabila tidak sering terkena paparan dengan obat-obat yang sekiranya merupakan anti-inflamasi atau anti nyeri yang tinggi ya dosisnya, ini responnya akan sangat cepat sekali dengan adanya tambahan omega 3. Jadi omega 3 ini dari penelitian yang ada terbukti bisa membantu masalah antiinflamasi, bahkan disejajarkan dengan obat-obat non-steroid antiinflamasi ya. Jadi sebaiknya kalau memang hanya baru mengalami nyeri-nyeri ringan atau hanya seperti demam-demam ringan, sakit kepala ringan, ini bisa dibantu dengan adanya asupan omega 3, ini bisa dari Biomega, sehingga jangan sedikit-sedikit ya ketemu obat-obatan ya, tentunya harus kita pilih yang lebih natural dan lebih sehat. Produk yang ketiga untuk menjaga kesehatan jantung dari USANA ini adalah Profano C100 ya. Jadi kalau dari kesehatan jantung itu sendiri memang sebenarnya kalau kita lihat paradoksnya orang Prancis, itu mereka banyak sekali konsumsi lemak jenuh, tetapi kondisi masyarakatnya itu aman dari penyakit jantung, tidak terlalu besar potensi penyakit jantungnya, tidak seperti di Indonesia yang setiap tahunnya meningkat terus nih kondisi penyakit jantung koroner ataupun kematian yang disebabkan dari jantung koroner maupun stroke. Kenapa? Karena ternyata di sana dari pola diet hariannya itu tinggi asupan dari oligoproantosianidin. Apa sih kira-kira? Nah, kalau kita lihat yang ada di sini itu ada ada buah anggur ya. Nah, yang diambil dari sana ini adalah bijinya. Ya, ternyata memiliki efek antioksidan yang lebih kuat bahkan dari perasan anggurnya saja. Kalau orang Prancis biasanya habis makan steak itu minum wine ya dari perasan si anggurnya tersebut. Nah, kita dapatkan konsentratnya yang lebih baik kerjanya. Ini merupakan bioflavonoid, yaitu ekstrak dari biji buah anggur yang ternyata setelah diteliti itu merupakan jenis oligoproantosianidin yang fungsinya itu bisa melebarkan pembuluh darah atau berfungsi seperti vasodilator, yang artinya apabila bisa melebarkan pembuluh darah, aliran darah akan lebih lancar. Kalau aliran darah lebih lancar, itu tentunya denyut jantung bisa normal ya, tidak cepat lagi, ya, tekanan darah pun bisa normal, bisa baik. Ya. Tentunya ini kondisi ini tergantung dari masing-masing individu bagaimana metabolisme yang terjadi di dalamnya. Bahkan oligoproantosianidin ini pun bisa menghambat oksidasi dari LDL karena sifat antioksidannya memang membantu dalam menghambat oksidasi LDL. Jadi bagaimana LDL yang beredar di pembuluh darah itu bisa melekat di dinding pembuluh darah karena adanya proses oksidasi dari pencetus radikal bebas lainnya yang tadi sudah ada di awal slide ya. Dan oligoproantosianidin ini yang bisa membantu dalam menghambat oksidasi LDL tersebut. Dan fungsi lainnya dari oligoproantosianidin ini juga bisa membantu menjaga kesehatan kulit dari paparan radikal bebas di lingkungan, itu seperti sinar matahari ya. Kemudian juga dalam menjaga kekenyalan kulit juga, dan ditambah lagi kalau di dalam Profano C ini ada tambahan vitamin C-nya. Vitamin C-nya ada 300 mg, ini nanti dengan efek dengan teknologi hybrid ya. Ini ternyata akan memberikan peningkatan dari kerja antioksidan vitamin C di dalamnya. Jadi teknologi hybrid ini bukan sekedar menggabungkan dua zat aktif saja, tetapi ternyata bisa menjadikan kerja zat aktif itu bekerja sinergis, artinya bisa meningkatkan bioavailabilitasnya atau penyerapannya ya. Bahkan juga tadi bisa memberikan efek antioksidan yang lebih baik dibandingkan kalau bekerja single saja atau sendiri saja.
Nah, jadi di dalam Profanosi 100 ini mengandung 100 mg ekstrak biji buah anggur dan juga ada 300 mg vitamin C. Dosis yang dianjurkan 1 kali 1 tablet per hari, tetapi apabila memang ada kebutuhan yang lebih khusus, ini diperbolehkan saja mengkonsumsi lebih dari dosis yang ada, asal ada monitor dari tenaga kesehatan ahlinya atau dari dokter Anda, karena memang sifatnya untuk suplementasi ini lebih personal ya, jadi harus ada personalisasi dari masing-masing kebutuhan pasiennya. Dan ini yang sudah dilakukan penelitian yang ada bahwa ini kondisinya adalah kanker pada ini apa namanya ginjal ya, saluran ginjal. Ini bisa menekan penurunan kondisi yang ada atau menekan kerusakan lebih jauh itu dengan adanya proantosianidin yang berasal dari biji buah anggur. Ya, jadi ternyata selain membantu kesehatan jantung, fungsinya bahkan efek antioksidan dari bioflavonoid biji buah anggur tadi atau proantosianidin ini bisa melawan keganasan atau penghancuran dari sel kanker tersebut. Kemudian juga dari kalau asam gibberellic ini lebih juga ke obat-obatan ya, yang ternyata memang kalau dikonsumsi jangka panjang atau konsumsi yang tidak tepat ini bisa menimbulkan efek yang buruk terhadap liver maupun ginjal. Dan ternyata dengan adanya proantosianidin ini bisa menurunkan kerusakan ataupun oksidatif stres yang terjadi karena obat-obatan gibberellic ini. Ya. Jadi perlu Bapak dan Ibu ketahui tadi beberapa manfaat yang bisa diberikan terhadap 3 produk Usana yang menjadi core untuk menjaga kesehatan jantung selain dari essentials yang tentunya essentials ini pondasi dasar nutrisi yang harus rutin kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian, pemenuhan mikronutrisi yang optimal, vitamin, mineral maupun antioksidan, yaitu tadi yang pertama adalah Kokinon 30, di dalamnya ada koenzim Q10. Apalagi kalau misalnya memang keseharian sudah ada konsumsi obat-obat golongan statin, tentunya sangat diperlukan tambahan Kokinon 30 ini. Kemudian yang kedua adalah Biomega. Biomega ini sebenarnya basicnya untuk semua kondisi sudah harus ada, karena tadi seperti yang sudah kita lihat, kebutuhannya bukan saja untuk kesehatan kardiovaskular saja, tetapi juga untuk kesehatan mata, kemudian bahkan untuk ibu hamil, nutrisi otak, mungkin yang sudah mulai gampang lupa atau sukar konsentrasi untuk anak-anak usia sekolah, kemudian juga bahkan untuk menjaga kesehatan sendi ya. Kemudian produk yang terakhir untuk core utama dari kesehatan jantung itu adalah Profavanosi ya. Dan dari 3 produk tersebut tadi utamanya memang akan memiliki fungsi yang berbeda-beda dan tentunya harus diimbangi dengan adanya pola hidup yang sehat. Baik, mungkin Bapak dan Ibu semua, sekiranya apabila ada yang ingin ditanyakan boleh langsung diajukan saja sekarang, dan apabila mungkin memang ada keterbatasan sehingga tidak bisa bertanya langsung di sini, boleh nanti email saja ke alamat email yang ada di sini. Oke, dan tentunya nanti akan saya kirimkan secara otomatis ini untuk semua yang sudah mendaftar. Terima kasih Bapak dan Ibu semua, sampai ketemu untuk webinar selanjutnya minggu depan, itu di hari Selasa jam 8 malam. Bisa ditunggu saja nanti link yang akan diinformasikan melalui Facebook Usana Indonesia. Terima kasih, sukses selalu, selamat malam semuanya, sampai ketemu lagi.